wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Ya, jadi pertama terima kasih kepada moderator ya yang mana sudah memfasilitasi Bapak untuk sharing materi tentang HIV/AIDS ya. Dalam rangka khususnya dalam rangka bisa moderator bisa di mute dulu. Ya, oke. Ya, jadi sebelum Bapak lanjut untuk absensi mungkin kalau ada linknya nanti di-share ya sehingga semuanya bisa mengisi absensi dan kita bisa melihat dan ada bukti bahwa kita juga melakukan satu aktivitas ya yang berkaitan dengan pengembangan atau edukasi ya, jadi dalam rangka menyambut Hari AIDS sedunia. Ya, pada pagi yang baik ini, di hari yang cerah ini, Bapak minta semua anak-anak untuk betul-betul memperhatikan karena HIV ini merupakan satu virus yang memang sudah ada dari tahun yang cukup lama atau sangat lama ya. Sampai saat ini pun belum ada obat yang bisa untuk menyembuhkan virus ini. Caranya cuma satu, bagaimana kita bisa membentengi diri kita. Salah satunya adalah dengan mengisi diri kita dan paham tentang materi tentang HIV/AIDS itu, ya, sehingga kita sendiri bisa menjaga agar bagaimana virus itu tidak masuk ke dalam tubuh kita, ya. Jadi, nah sekarang kita akan mulai. Jadi anak-anak, kalau Bapak tunjukkan pada slide pertama ini, bersepeda merupakan salah satu aktivitas yang bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, ya. Daya tahan tubuh kita apabila sudah meningkat, maka virus-virus yang lain, ya, yang artinya self-limited disease, artinya virus apabila kekebalan tubuh kita sudah meningkat, maka virus yang lain itu bisa akan hilang dengan sendirinya dengan adanya sel darah putih ya atau white blood cell yang ada di dalam tubuh kita yang merupakan sebagai soldiers ya in our body, itu bisa menjadi benteng pertama yang melawan virus-virus secara umum. Ya, jadi kalau virus HIV ini justru sebaliknya. Kalau virus HIV ini justru yang diserang adalah sistem kekebalan tubuhnya. Ya, jadi leukosit atau sel darah putih ataupun white blood cell inilah yang diserang. Nah, oleh karena itu, apabila nanti masalahnya tentara kita yang diserang, maka ini akan menjadi tubuh kita akan menjadi benteng yang sangat rapuh yang bisa dimasuki oleh siapa saja sehingga ujung-ujungnya bisa menyebabkan terjadinya suatu kematian. Nah, pastinya kita tidak menginginkan, apalagi kalian yang masih usia remaja, pastinya masih menginginkan dalam kondisi yang sehat sampai usia yang sangat panjang. Nah, jadi di sini Bapak sampaikan sebuah moto ya, bahwa sehat adalah awal menuju kebahagiaan dan kesuksesan di masa datang. Jadi artinya dari moto ini kalau kita lihat, kalau kita sudah sehat, maka kebahagiaan, kesuksesan di masa datang itu bisa kita raih.
Jadi agak bahkan berbanding terbalik apabila kalau kalian banyak punya uang, kalian pintar, ya, kalian hebat, tetapi tidak sehat, maka hal itu semuanya akan sia-sia. Oleh karena itu, mulailah di dalam diri kita tanamkan bahwa sehat adalah hal yang utama, ya, yang pertama dan utama untuk diikuti oleh moto-moto yang lain. Ya, jadi kalau dilihat dari gambar itu, bagaimana kalian bila melangkah, bila perlu melompat, ya. Apabila kalau kalian sudah sehat, maka apapun yang kalian cita-citakan harusnya bisa kalian capai. Nah, pada pagi ini, jadi Bapak ingin juga menyampaikan bahwa karena dalam 9 bulan, sudah hampir setahun ini, kita berada pada situasi atau masa yang belum pernah kita alami di masa kita, ya, yang bernama itu pandemi coronavirus, ya, atau pandemi COVID-19, seperti itu orang bilang. Nah, oleh karena itu, sebelum kita memproteksi diri kita dari virus HIV, kita juga harus bisa memproteksi diri kita atau melakukan upaya-upaya preventif, ya, atau upaya-upaya pencegahan, ya, dalam agar kita bisa terhindar, ya, dari transmisi atau virus corona 19 ini. Nah, jadi ini juga berkaitan. Kalau Bapak kaitkan dengan apa sih kaitannya kalau HIV dengan coronavirus, ya? Jadi coronavirus ini sebenarnya virus yang merupakan sebagai provokator, ya, yang bisa membangunkan semua penyakit-penyakit kronis, ya. Apalagi misalkan ada virus HIV di dalam tubuh manusia itu, maka dengan adanya imunitas yang rendah yang diakibatkan karena adanya virus HIV di dalam tubuh manusia, maka virus corona ini akan dengan mudah dan dengan cepat untuk bisa membuat terjadinya satu perburukan pada kondisi kesehatan yang mana bisa berakibat fatal, ya, yang mana hal ini bisa berakibat fatal bahkan sampai menyebabkan terjadinya kematian, ya. Nah, oleh karena itu edukasi, ya, yang perlu Bapak sharing, yang kalian mungkin sudah sering lihat, sudah kalian sering baca, ya, itu berkaitan dengan kita berada di zaman ini. Selain masa pandemi, kita sekarang berada pada era new normal life. Ya, new normal life ini adalah kehidupan memasuki tatanan baru. Ya. Artinya bahwa kehidupan normal yang sebelumnya tidak menggunakan masker, sekarang kita menggunakan masker, ya. Jadi oleh karena itu, jadi harus diperhatikan vaksin yang paling ampuh, ya. Vaksin yang paling ampuh untuk mencegah terjadinya virus corona ini adalah dengan melakukan prokes, ya, program kesehatan, ya, atau proteksi kesehatan, yang mana itu terdiri dari pertama adalah wearing mask, ya, kemudian hand washing, ya, or hand sanitizing, physical distancing, ya, and social distancing. Artinya masker ini, ya, jadi sebelum Bapak akan masuk ke materi HIV, ya, ini juga Bapak sampaikan. Karena ini kesempatan yang baik bagi Bapak juga untuk menyampaikan COVID ini, karena dalam perayaan Hari AIDS sedunia ini kita berada pada masa pandemi COVID. Ya, oleh karena itu, ya, wearing mask is a priority that we have to do, ya. Jadi pastikan masker ini, ya, harus kita selalu gunakan dengan benar, bukan menggunakan masker tetapi tidak benar. Menggunakan masker ini untuk menutupi
ya, at least hidung kita dan mulut kita. Karena hidung dan mulut ini merupakan akses bagi virus itu untuk masuk ke saluran pernafasan. Ya, dan dia akan tinggal di, virus itu akan tinggal di daerah nasofaring. Ya. Halo, apakah bisa mendengar? Suara saya masih bisa masuk? Masih ya? Oke. Ya. Yang kedua, apalagi mungkin sebentar lagi kita akan atau pemerintah akan mengizinkan ya belajar tatap muka. Semoga ya, semoga tidak ada kendala lagi, semoga tidak ada kasus virus ini meningkat lebih banyak lagi, sehingga vaksin itu benar-benar sudah bisa diimplementasikan dan ada kekebalan di dalam tubuh yang mendapatkan vaksinasi. Yang kedua itu adalah sebentar ya anak-anak ya, sebentar ya. Ya, jadi yang selanjutnya ya, itu adalah hand washing atau hand sanitizing. Yang paling baik itu adalah, yang paling ideal adalah melakukan cuci tangan. Ya, kalau tidak ada cuci tangan, itu baru kita menggunakan hand sanitizer. Ya, kalau nanti kita di sekolah, pertama kali kita harus pastikan sebisanya atau seoptimal mungkin kita mencuci tangan dengan sabun. Karena virus ini sifatnya adalah jaringan jaringan lemak, ya. Dia sangat mudah rontok. Sangat mudah rontok apabila terkena sabun ataupun antiseptik yang lainnya. Kemudian physical distancing, ini juga sangat penting, artinya menjaga jarak. Berapa sih jarak yang dibutuhkan? Ya, jarak yang dibutuhkan adalah kalau menurut WHO itu adalah 1,8 meter. Ya, kemudian kalau menurut Kementerian Kesehatan itu adalah 2 meter. Maka kalau rata-rata, kalau kita ambil aja average-nya, ya rata-rata dari 1,8 dari WHO dan 2 meter dari Kementerian Kesehatan, kita pakai 1,5 meter at least. Ya, dengan 1,5 meter, ya jadi paling tidak kita bisa menerapkan salah satu proteksi untuk menghindari terjadinya transmisi atau paparan dari virus itu sendiri. Social distancing, jadi sekolah ini akan cenderung terjadi social distancing anak-anak. Yang mana yang dimaksudkan social distancing ini, bagaimana anak-anak nanti mampu ya menjadi, yang ikut materi ini menjadi pionir ya, menjadi orang pertama yang bisa untuk mengedukasi teman-temannya nanti untuk selalu tidak berkumpul ya. Dan kalau misalkan melakukan aktivitas baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas, itu jarak itu sangat penting untuk diperhatikan. So that is why you should be aware about all the education about the new normal life. Oke. Jadi artinya ingat protokol kesehatan. Oke. Nah, karena virus ini bisa memperburuk keadaan, ya. Keadaan apa? Virus HIV, ya, yang notabene adalah menyerang sistem kekebalan tubuh kita, yang mana di satu sisi virus corona adalah sangat menyenangi tubuh manusia yang tidak punya kekebalan tubuh, ya. Oleh karena itu, kalau ada orang HIV ya yang mengidap virus HIV, ya, ini sudah pasti harus benar-benar menghindari, ya, menghindari paparan dari coronavirus ini, ya. Karena virus corona ini akan membuat orang yang terkena virus HIV ini akan mempercepat terjadinya suatu perburukan dalam kondisi kesehatannya atau bahkan mempercepat untuk menuju kematian, ya. So, oleh karena itu pastikan, jadi semuanya you have to protect yourself, how to prevent ya the social contact ya or the social close contact with from one to others ya. Jadi oleh karena itu
ini merupakan satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, ya. Jadi selanjutnya, nah sekarang baru kita akan masuk kepada konsep dasar tentang HIV. Jadi mungkin anak-anak KS-FAN ini sudah sangat sering ya, sudah sangat sering mendengar, membaca, ya, kemudian melakukan aktivitas, ya. Jadi berulang-ulang sehingga materi ini mungkin tidak awam bagi anak-anak KS-FAN. Tetapi bagi anak-anak yang bukan KS-FAN, hal ini merupakan satu hal dasar yang perlu diperhatikan, dipahami. Karena hanya dengan mendapatkan materi atau pemahaman tentang informasi tentang HIV itu, maka kalian bisa untuk at least memproteksi diri kalian, ya, orang sekitar kalian, ya, kemudian orang yang lebih banyak, sehingga fenomena nanti gunung es atau HIV itu bisa kita tekan atau kita kurangi jumlah penyebarannya. Oke, nah jadi seperti apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa kalau HIV itu sangat erat bisa kita kaitkan seperti fenomena gunung es. Ya, jadi sama seperti kapal Titanic itu karam karena menabrak gunung es. Ya, jadi artinya apa? Kelihatannya dia kecil. Ya, di permukaan itu kelihatannya dia kecil. Hanya moncong gunungnya saja yang kelihatan. Tetapi kalau di bawah itu sangat lebar atau sangat besar. Artinya apa? Bahwa jadi kasus-kasus HIV ini yang kelihatan di permukaan itu hanya mungkin sebagian kecil. Mungkin sebagian besarnya masih belum terlihat. Nah, ini juga merupakan salah satu peranan dari anak-anak yang selaku siswa ya ataupun yang sudah paham tentang KS-FAN ya, bahwa bagaimana upaya kita satu untuk melakukan upaya pencegahan itu. Yang kedua, bagaimana bagi orang-orang yang sudah virusnya ada di dalam tubuhnya tetapi belum memunculkan atau belum menimbulkan gejala ya, maka ini juga salah satu peranan kita untuk bisa memberikan informasi atau mengedukasi, ya, mengedukasi teman-teman kita, teman sebaya kalian, jadi orang tua, saudara, sampai ke masyarakat nantinya, agar mereka mau dan bersedia untuk melakukan, ya, melakukan testing, ya, testing HIV ini. Ya, dengan asas kesukarelaan, ya. Apabila untuk hal-hal yang seperti apa yang bisa kita edukasi, kita berikan informasi agar mereka mau dan bersedia untuk melakukan testing, ya, tes darah, ya, ataupun ELISA itu agar bisa diketahui, ya. Yang pertama adalah apakah orang-orang atau teman sebaya kalian ini melakukan atau pernah melakukan aktivitas ya yang berisiko tinggi. Contoh yang berisiko tinggi itu seperti apa? Jadi satu, misalkan melakukan hubungan seksual ya yang tidak menggunakan pengaman, gitu ya. Ini harus diketahui. Tapi untuk menanyakan hal ini memang pasti sangat sulit. Karena ini merupakan privasi, ya. Jadi privasi dari masing-masing orang. Tetapi dengan kita paling tidak bisa sharing nanti materi atau pengalaman kalian, ya, nanti kepada teman sebaya kalian, itu paling tidak bisa membuat warning, ya, atau peringatan dari dan bagi mereka sendiri. Sehingga nanti memiliki niat untuk bisa melakukan testing, ya. Oke, jadi seperti itu fenomena gunung es. Jadi kapal Titanic yang besar yang disebutkan oleh pembuatnya atau perancangnya bahwa kapal ini tidak mungkin tenggelam, ya. Artinya bahwa dengan dia menabrak
ujung gunung es saja di permukaan laut, ya, itu sudah bisa mengaramkan mengaramkan kapal Titanic itu. Nah, kalau kita ibaratkan sama seperti HIV/AIDS ini mampu untuk menumbangkan manusia itu, ya, sehebat apapun dia, sebesar apapun badannya, tetapi kalau sudah virus HIV masuk ke dalam tubuhnya, maka ini akan bisa menjadi atau mengaramkan orang itu bahkan sampai menuju ke kematian, ya. Nah, selanjutnya, jadi itu dari fenomena gunung es, kita akan coba melihat informasi, ya. Jadi melihat informasi atau data statistik, ya, HIV/AIDS di tahun 2019, ya. Di tahun 2019. Kalau di Indonesia, ya, jadi itu jumlahnya sudah mencapai hampir ke 400.000, ya. Hampir ke 400.000 orang. Ini baru yang terdata, ya, namanya juga data statistik. Kalau bisa dikatakan ini jumlahnya baru permukaan gunung esnya saja, ya. Kalau di bawah gunung esnya kita belum tahu, ya. Karena apa? Karena mungkin pada usia muda, ya, karena masa inkubasi pertahanan dari tubuh manusia itu, HIV itu baru bisa menimbulkan gejala setelah di 5 tahun, ya, 5 sampai 10 tahun baru bisa menjadi AIDS, ya. Nah, kemudian di Provinsi Bali sendiri itu yang terdata adalah 19.286 kasus, ya. Ini baru yang terdata, yang Bapak dapatkan informasinya, ya. Kemudian di Denpasar itu berapa sih? Ya, di Denpasar itu ada sekitar 4.800 dan sudah hampir 5.000 yang terdata. Tetapi Bapak cukup yakin bahwa tugas yang paling berat dari Dinas Kesehatan ataupun sukarelawan dari yang memperhatikan HIV/AIDS ini adalah bagaimana mampu untuk mengeksplorasi, ya, membongkar fenomena gunung es ini agar semua orang yang pernah melakukan aktivitas yang beresiko tinggi, ya, seperti misalkan melakukan hubungan seksual yang tidak sehat, ya, kemudian menggunakan narkoba, ada jarum suntik yang berganti-gantian, ya. Nah, itu perlu dilakukan eksplorasi sehingga kita itu bisa benar-benar mengetahui seberapa banyak fenomena gunung es ini mampu muncul ke permukaan, ya. Oke, jadi ini kalau hot news-nya, bahwa, jadi kalau hot news ini Bapak juga dapatkan informasi, ya, bahwa 60 pelajar di Denpasar terinfeksi virus HIV atau AIDS. Jadi ini 60 pelajar. Artinya kalau pelajar itu berarti ada di rentang usia berapa? Jadi usia remaja, ya, sampai misalkan usia dewasa awal. Ya, misalkan dari usia 12 tahun, ya, dari usia 12 tahun bisa jadi sampai usia 21 tahun, ya. Nah, jadi ada yang terpapar, maka kalau kita lihat secara jumlah, ya, 4.000 orang di Bali diperkirakan terinfeksi HIV AIDS tersebut. Nah, artinya bahwa mungkin saja orang-orang di sekitar kalian, ya, termasuk teman kalian, yang misalkan merasa pernah melakukan aktivitas, ya, aktivitas yang berisiko tinggi, ya, aktivitas yang berisiko tinggi, maka perlu untuk memeriksakan diri, ya, atau perlu datang ke tempat-tempat untuk melakukan konseling atau yang kita kenal dengan ada nama VCT, ya. VCT itu adalah voluntary lupa Bapak, ya. Jadi testing and counseling, ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat sekarang itu apa
apakah Anda tahu tentang HIV? Kalau mungkin anak-anak di KS PAN mungkin sudah cukup sering mendengar definisi ya dari HIV itu. Ya, apa sih itu HIV? HIV itu adalah human, H-nya itu adalah human, I-nya itu adalah immunodeficiency, dan V-nya itu adalah virus. Ya, artinya human immunodeficiency virus. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Ya, jadi virusnya sama seperti corona. Corona ini juga adalah virus, ya. Virus yang menyerang, tetapi dia menyerang ke sistem pernafasan melalui sistem pernafasan. Ya, kalau virus HIV ini adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Ya, jadi sebenarnya yang lebih berbahaya itu adalah virus HIV/AIDS ini. Ya, kalau virus HIV/AIDS ini karena tidak bisa dihilangkan dari dalam tubuh kita, maka konsepnya adalah sekali virus ini masuk ke dalam tubuh manusia, maka virus ini tidak akan pernah bisa keluar lagi sampai betul-betul obatnya ditemukan, sehingga virus itu bisa dimatikan. Kalau bedanya dengan virus corona, kalau virus corona mampu kita bertahan, daya tahan tubuh kita tingkatkan at least 2 weeks atau 14 hari, ya, maka virus itu akan mati dengan sendirinya, ya, asalkan tidak menularkan lagi kepada orang yang belum pernah terpapar. Nah, bedanya adalah virus corona itu apabila dia sudah pernah menyerang tubuh manusia, maka akan bisa terbentuk kekebalan alami, ya, kekebalan alami, ya. Nah, kalau HIV tidak bisa. Jadi virus ini akan stay forever, ya. Jadi sampai kalian meninggal atau sampai kematian, ya. Oleh karena itu, yang mesti virus, yang artinya virus, ingat, virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Apa kekebalan tubuh manusia yang ada dalam tubuh manusia itu adalah white blood cell atau sel darah putih itu, ya. Nah, itu diibaratkan sel darah putih itu adalah sebagai soldiers, ya, army atau tentara. Kalau tentara yang menjaga, kalau di sebuah negara, tentara itu adalah menjaga kedaulatan negara. Kalau misalkan di dalam tubuh manusia, ya, tentara itu adalah menjaga tubuh manusia agar bisa terbebas dari virus, termasuk virus HIV/AIDS, ya, termasuk virus HIV, ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi ini artinya, ya. Jadi Bapak lanjut. Ya, jadi apakah sistem daya tahan tubuh itu? Ya, jadi sistem daya tahan tubuh itu adalah sebuah sistem yang dimiliki oleh tubuh, ya, untuk menolak segala macam penyakit yang menyerang, ya, misalkan infeksi yang disebabkan oleh jamur, bakteri, parasit, virus, dan lain-lainnya. Artinya sistem daya tahan tubuh kita ini mampu untuk bisa menahan serangan dari jamur, bakteri, parasit, virus, dan lain-lainnya. Nah, apabila, kembali Bapak tegaskan, Bapak sampaikan, apabila virus HIV ini menyerang sistem kekebalan tubuh kita, maka sebaliknya, infeksi yang disebabkan oleh jamur, bakteri, parasit, maupun virus yang lainnya, inilah yang akan bisa dan berkembang biak, ya, kemudian memunculkan gejala yang dinamakan AIDS. Kemudian dia akan masuk pada fase atau kategori AIDS, ya. Ya, kemudian ini adalah alurnya, ya. Jadi ini adalah alurnya, ya, bahwa sel darah putih itu yang kita kenal dengan CD4 itu adalah tentaranya yang melindungi tubuh, ya. Nah, kemudian ada sel T di situ, kemudian dimulai diserang misalkan oleh bakteri
ya virus, jamur dan lain-lainnya, maka akan ditangkal atau akan dilawan terlebih dahulu oleh pasukan atau tentara yang bernama CD4, ya. Jadi CD4 inilah yang akan melindungi tubuh manusia dari jamur, virus, bakteri dan lain sebagainya. Oke. Sel CD4 yang kuat mampu melawan infeksi yang masuk ke dalam tubuh kita. Coba lihat pada gambar, ya. Sel CD4 yang ada pada orang, ya, pada gambar orang yang menggunakan celana putih, ya, itu adalah tentaranya. Kalau pada umumnya, ya, kalau tidak ada virus HIV di dalam tubuh kita, kita mungkin cukup sering, ya, paling tidak mungkin setiap 6 bulan sekali dah, kalian akan pernah merasakan namanya bersin-bersin, ya, kemudian flu, sakit tenggorokan, misalkan batuk. Nah, itu kalau udah ada gejala seperti itu muncul, itu merupakan serangan dari virus. Kalau flu terjadi flu, maka yang menyerang itu adalah virus influenza, ya. Nah, kalau ada virus influenza ini, kalian mungkin dengan tidak minum obat pun, apabila tidak ada gejala infeksi, dengan kalian meningkatkan daya tahan tubuh, seperti misalkan cukup istirahat, makan yang teratur, makan yang bergizi, minum yang cukup, ya, maka tubuh itu akan melawan virus itu dengan secara alami, ya. Nah, begitu pula sebaliknya, apabila virus HIV yang menyerang, ya, kemudian dan CD4-nya ini adalah kalah, maka virus-virus yang lain seperti jamur, ya, bakteri, parasit, dan yang lainnya ini sangat mudah masuk. Kalau Bapak ibaratkan, kalau misalkan kalau kalian kenal bahasa Bali, buyung perot pun masuk ke dalam tubuh kalian, itu bisa membunuh kalian. Karena apa? Karena sudah tidak ada soldier, tentara yang ada di dalam tubuh kalian yang sudah diserang oleh virus HIV ini, Human Immunodeficiency Virus. Ya, jadi seperti itu. Kalau Bapak menjelaskan terlalu cepat, nanti tolong disampaikan, ya. Tolong langsung disampaikan. Ataupun kalau ada pertanyaan, jadi boleh silakan langsung bertanya, ya. Bapak mengharapkan terjadi interaksi atau komunikasi dua arah. Jadi jangan hanya Bapak saja yang berbicara, ya. Kalian pun juga harus bisa berbicara. If you do have any question, so you can ask me directly. Oke. Oke, kalau kita lihat pada slide yang selanjutnya, ya. Jadi HIV masuk dan mulai menyerang sel CD4 itu. Jadi yang pertama dilihat dari hidup dan berkembang biak di sel darah putih, ya, itu yang kita kenal dengan istilah window period, ya, pernah mendengar window period, ya, atau fase jendela, ya. Misalkan begini, terjadi hubungan seksual yang berisiko tinggi karena tanpa adanya pengaman, ya. Kemudian misalkan terjadi lecet, nah karena virus ini hanya bisa masuk melalui cairan. Kalau misalkan virus corona, ini masuknya ke dalam sistem pernafasan, ya, itu bedanya. Kalau corona masuk sistem pernafasan, ya, menyerangnya masuk melalui sistem pernafasan. Kalau HIV masuknya melalui cairan tubuh, ya, apakah itu darah, apakah itu cairan mani, gitu ya, atau sperma, ya, atau air susu ibu. Nah, melalui itulah perantaranya, ya. Kemudian setelah virus itu hidup dan berkembang biak di sel darah putih atau white blood cell, ya, kemudian secara perlahan-lahan virus itu akan berkembang, ya, menjadi viral load-nya menjadi lebih besar, menjadi lebih banyak, ya. Kemudian secara perlahan-lahan merusak sel darah putih itu sendiri, ya. Jadi maka ini akan membutuhkan waktu yang cukup panjang, ya, sehingga nanti baru akan menimbulkan gejala, ya.
ini gejala itu mungkin akan muncul di 5 tahun mendatang setelah virus itu mulai masuk, ya. Kemudian setelah merusak sel darah putih, apabila sel darah putihnya sudah rusak, maka secara otomatis kekebalan tubuhnya akan turun, ya. Dengan turunnya kekebalan tubuh ini, yang mana sebelumnya pada saat kekebalan tubuhnya masih bagus, kemudian ada yang mengalami gejala flu, maka flu itu tanpa diobatin pun dengan kekebalan tubuh kita meningkat, maka flu itu akan bisa hilang dengan sendirinya. Ini adalah self-limited disease. Ya, artinya dengan adanya antibodi atau kekebalan tubuh yang dimiliki oleh tubuh manusia itu bisa akan menyembuhkan atau menghalangi virus-virus seperti virus influenza, ya, bakteri bakteri atau parasit yang masuk ke dalam tubuh kita bisa disembuhkan dengan alami, ya. Oke, ini gambar-gambar. Ini slide Bapak lebih banyak mungkin pada gambar ya, anak-anak ya. Jadi pada gambar, jadi ini untuk menarik ya, biar eye catching gitu orang bilang ya. Eye catching itu biar menarik matanya, biar tertarik untuk melihat ya. Jadi gambar-gambar ini. Nah, ini kalau diilustrasikan ya, ini virus HIV ya. Gambar virus HIV ini akan menyerang sel CD4. Artinya sudah mulai masuk nih virus ini ya. Virus ini sudah mulai masuk gitu ya. Jadi setelah virus ini masuk, CD4 ini berupaya untuk menendang keluar virus itu. Tetapi CD4 ini bisa jadi sampai dia kelelahan ya, sehingga akhirnya virus itu mampu untuk mengalahkan ya CD4 ini atau sebagai tentara ini. Dan apabila CD4-nya ini sudah jatuh ya, maka virus itu baru bisa masuk ke dalam dan diam di dalam sel darah putih itu sendiri. Ini konsep-konsepnya ya. Nah, sel CD4 kalah dan terbunuh, tubuh kita tidak punya kawan ya, dan tentara pelindung tubuh kita lumpuh, maka tubuh pun menjadi lemah. Pada saat tubuh ini lemah ya, karena sudah dikalahkan tentaranya, sel CD4-nya ini oleh virus HIV ini ya, maka tubuh kita menjadi lemah. Kemudian giliran dari virus-virus yang lain ya, seperti virus influenza, kemudian bakteri-bakteri yang mungkin bisa menyebabkan diare ya, kemudian dan yang lainnya parasit ya, itu akan mulai bisa masuk ke dalam tubuh manusia dengan leluasa ya, dan mengobrak-abrik ya tubuh manusia tersebut, sehingga akan menimbulkan gejala-gejala ya, yang mana gejala ini akan bisa timbul atau bisa eksis sampai dalam waktu cukup lama. Seperti misalkan diare. Diare harusnya, misalkan kalau penyebabnya virus biasa, dengan kalau misalkan ada gejala diare, dia mungkin 2-3 hari sudah sembuh. Ya, karena apa? Masih imun sistemnya atau kekebalan tubuhnya masih ada. Dialah yang meng-kick out ya virus itu. Kemudian akan terjadi sebaliknya apabila virus itu ya atau virus diare ini yang menyebabkan diare ini akan menjadi lebih panjang sampai berat badannya turun ya, kekurangan cairan terus ya. Ini bahkan sampai menyebabkan kematian. Itulah yang dinamakan masuk pada fase AIDS nanti. Ya. Nah, seperti ini gambarnya anak-anak ya. Akhirnya tubuh kita sendiri tidak punya pelindung karena sudah digerogoti oleh virus HIV itu, ya. Nah, setelah itu semua penyakit yang menginfeksi dapat dengan mudah masuk dan menyerang tubuh sehingga menimbulkan sakit.
Nah, yang perlu menjadi pertanyaan bagi kita semua, apabila kita memiliki gejala diare, ya, batuk, ya, flu yang berkepanjangan, ya, sampai bahkan menyebabkan berkurangnya berat badan yang secara signifikan sampai misalkan lebih dari 30%, ya, itu kita harus mulai berpikir, ada apa? What's wrong? Ya, jadi kalau misalkan sudah ada pertanyaan begitu, ya harus diingat-ingat kembali, apakah saya pernah melakukan tindakan atau aktivitas yang berisiko tinggi sebelumnya? Itu harus diingat. Kalau misalkan pernah, maka kalian atau misalkan orang itu harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut, termasuk salah satunya untuk melakukan testing, ya, testing ELISA untuk mengetahui apakah terkonfirmasi virus HIV atau tidak, ya. Nah, jadi dari gejala-gejala di atas, ya, dari gejala-gejala yang Bapak sebutkan tadi yang diakibatkan oleh virus, bakteri, ya, parasit dan lain-lainnya, apabila pada fase, ya, yang mana sistem kekebalan tubuhnya itu sudah sangat menurun drastis, yang digrogoti atau dikalahkan oleh virus HIV itu, maka gejala-gejala yang muncul, ya, seperti flu menjadi berkepanjangan, ya, bisa sampai 3 bulan tidak sembuh-sembuh atau bahkan lebih. Kemudian diare yang juga berkepanjangan, harusnya 2-3 hari sudah sembuh, ini bisa sampai 3 bulan, yang menyebabkan berat badan juga menurun, ya. Nah, itulah yang dikatakan atau sudah masuk kepada fase yang bernama AIDS. Nah, AIDS ini apa? AIDS ini adalah, ya, acquired, ya, immunodeficiency syndrome. Tadi yang HIV adalah virus, ya. HIV itu adalah virusnya. Kemudian AIDS ini adalah gejala-gejalanya yang muncul diakibatkan virus HIV tersebut, ya. Jadi AIDS ini adalah kalau sudah muncul gejala, ini sudah masuk dia pada fase AIDS namanya, ya. Coba kita lihat definisinya dalam bahasa Indonesia, ya. AIDS itu adalah sekumpulan gejala penyakit, ya, yang muncul akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh, ya. Jadi artinya sekumpulan gejala penyakit yang muncul akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh, ya. Nah, kemudian kita lihat. Nah, ini perkembangan dari HIV menjadi AIDS ini coba dilihat gambarnya, ya. Ini gambarnya coba dilihat. Ya, gambarnya coba dilihat. Kira-kira ada nggak yang bisa menjelaskan gambar ini? Anggota KS-PAN ada di sini? Adakah anggota KS-PAN? Bisa nggak menjelaskan alur perkembangan dari HIV menjadi AIDS yang ada di layar, yang ada di slide? Atau moderator sendiri bisakah? Ada yang bisa menjelaskan ini? Oke, Bapak jelaskan, ya. Kalau karena tidak ada yang berbicara, coba Bapak yang menjelaskan, ya. Kalau dilihat dari gambar ini, proses perkembangan dari HIV menjadi AIDS itu seperti apa yang sudah Bapak sebutkan tadi. Proses virus itu masuk ke dalam tubuh manusia, itu dinamakan periode jendela atau window period, ya. Jadi window period itu adalah periode jendela itu di mana misalkan gini, ya, terjadinya penggunaan, ya, narkotika, ya, narkotika suntik, ya, yang digunakan secara berganti-gantian. Kemudian salah satu, misalkan begini, ada 3 orang, ya, yang mau menggunakan narkoba jarum suntik. Satu orang ini adalah sudah terpapar virus HIV. Kemudian dia menggunakan itu, kemudian di
diberikan kepada temannya yang lain, misalkan digunakan secara berganti-gantian, ya, karena kemudian yang satunya lagi juga diberikan, gitu. Nah, inilah namanya periode jendela, ya. Jadi virus itu masuk atau orang yang mulai tertular dengan virus HIV itu, ya. Nah, kemudian ini masa ini baru akan teridentifikasi, ya, di 3 sampai 6 bulan baru akan bisa terdeteksi. Sekarang kalau kalian misalkan menggunakan atau melakukan hubungan seksual yang tidak menggunakan pengaman dengan orang yang berisiko tinggi. Contoh seperti misalkan dengan WTS, wanita tunasusila gitu, ya, tanpa menggunakan pengaman atau tanpa menggunakan kondom, ya. Nah, kemudian karena baru kalian misalkan baru merasakan bahwa oh kemarin saya melakukan aktivitas berisiko tinggi, ya. Saya sekarang harus ke VCT, kemudian untuk melakukan testing, ya, melakukan tes HIV. Apakah hasilnya sudah kelihatan positif? Belum, ya. Maka perlu dilakukan pengulangan, ya, perlu dilakukan pengulangan yang mana testing yang pertama ini pada saat setelah adanya virus itu masuk atau melakukan aktivitas yang berisiko tinggi, kemudian itu disebutkan sebagai hari ke-0, ya, hari ke-0. Hari ke-0 ini tujuannya adalah untuk mengetahui apakah yang bersangkutan ini sudah pernah terpapar virus sebelumnya atau tidak, ya. Kemudian kalau hasil hari ke-0-nya, ya, ini adalah negatif, maka perlu diulangi di usia 3 bulan, ya. 3 bulan kemudian perlu melakukan tes kembali. Pada saat di usia 3 bulan dari pertama kali virus ini masuk, kemungkinannya baru bisa terjadi HIV positif. Atau kalau misalkan di 3 bulannya ini masih juga hasilnya negatif, perlu dilakukan pengulangan lagi di 3 bulan berikutnya atau 6 bulan dari pertama kali virus itu masuk, ya. Setelah itu apabila dalam 6 bulan itu virus itu tidak terdeteksi, ya, virus HIV tidak terdeteksi atau hasilnya negatif, maka itu baru bisa dikatakan negatif. Artinya syukur dan selamat, ya. Artinya mungkin tidak terjadi fase kontak cairan dengan cairan, ya, cairan tubuh si A dengan cairan tubuh si B, ya. Nah, setelah itu apabila negatif dalam 6 bulan hasil tesnya, maka itu bisa disebutkan negatif. Kemudian kalau positif, ya, jadi positif ini baru akan menimbulkan gejala, ya. Jadi itu di 3 sampai 10 tahun, ya. Jadi ini akan terbawa. Kalau misalkan anak-anak, misalkan contoh ya, Bapak contohkan. Kalian misalkan sekarang usia 13 tahun. Kalau misalkan terpapar virus HIV, kemudian ini kalian akan mungkin merasa sehat, tetap merasa sehat, ya, sampai di usia 3 sampai 10 tahun ke depan. Kalau Bapak ambil saja usia dari 14 tahun ditambahkan 10 menjadi 24 tahun. Di 24 tahun kalian sudah asik-asiknya sedang menikmati bagaimana menjadi proses dewasa, gitu ya. Itu baru akan mulai menimbulkan gejala. Ya, baru akan mulai menimbulkan gejala. Ya, kemudian gejala itu seperti apa yang seperti Bapak sampaikan? Flu-nya kok jadi berkepanjangan sih gitu. Batuknya kok jadi lama sekali, padahal batuknya penyebabnya virus. Kemudian karena ada virus HIV, maka batuknya ini bisa menjadi TBC, ya, berkembang biak menjadi TBC, ya, tuberkulosis, ya. Nah, tuberkulosis inilah yang akan membunuh, ya, manusia itu. Kemudian fase AIDS itu adalah di angka 1 sampai 2 tahun. Ya, jadi seperti itu penjelasan gambarnya. Nah, info penting nih, Bro, ya, info penting nih gitu, ya. Ingat-ingat, ya, penularan HIV hanya bisa menular melalui cairan tubuh. Ya. Ingat, HIV hanya bisa menular melalui cairan tubuh. Artinya apa? Kalau ada satu yang misalkan luka,
kemudian nempel di kulit orang yang sehat tidak ada luka, apakah bisa tertular? Mungkin tidak. Tetapi kalau dia luka, yang ada cairan atau darahnya, nempel dengan luka yang satunya lagi, dan masuk ke dalam darah itu, ya maka itu bisa menularkan. Ya, ingat, info penting ini, HIV hanya bisa menular melalui cairan tubuh. Ya. Nah, kemudian cairan tubuh yang dapat menularkan HIV itu ada 4, seperti apa yang Bapak sudah sampaikan tadi. Ya, yang pertama itu darah, adanya kontak darah. Ya, kemudian cairan sperma, cairan vagina. Nah, cairan sperma dan vagina ini di mana? Apabila terjadi kontak seksual. Ya, apabila terjadi kontak seksual, ada misalkan sperma dan ada cairan vagina, yang mana salah satunya sudah terpapar atau sudah positif HIV, maka bisa menularkan kepada pasangannya yang belum tertular virus HIV tersebut. Ya, kemudian ada juga ASI bagi ibu-ibu atau yang perempuan yang hamil, ya kemudian melahirkan dan terkonfirmasi HIV positif, maka bayinya tidak akan diberikan atau tidak akan diberikan air susu ibunya. Karena apa? Karena air susu inilah yang bisa mentransfer virus itu masuk ke bayinya. Ya, oleh karena itu, yang mana ASI memang paling bagus diberikan untuk bayi baru lahir, ya, karena ASI itu mengandung sistem kekebalan tubuh sehingga bayi ini mampu untuk cepat beradaptasi, ya, dengan lingkungannya. Karena terpapar virus HIV, maka ASI harus diganti dengan PASI atau susu pengganti, ya, pengganti air susu ibu. Kalau ASI air susu ibu, kalau PASI pengganti air susu ibu, ya. Jadi seperti itu. Nah, inilah cairan tubuh yang dapat menularkan HIV. Ingat, darah, sperma, cairan vagina, dan air susu ibu. Nah, kemudian kalau kita lihat beberapa aktivitas yang bisa menularkan HIV, ya. Apa saja aktivitas yang bisa menularkan HIV? Nah, ini anak-anak coba lihat pada gambar, ya. Ini kalau pada zaman-zaman sebelumnya, beberapa tahun terakhir, ya, ini cukup sering terjadi pada anak-anak, ya, yang ingin menunjukkan atau mengalami atau pergaulan bebas, ya, pergaulan yang tidak tepat sasaran, ya, dengan cara melakukan bertukar-tukar jarum suntik yang tidak steril, ya. Jadi seperti itu. Biasanya ini karena menggunakan narkoba, ya. Karena menggunakan narkoba, ya. Atau yang bertato. Nah, ini hati-hati nih. Kalau misalkan ada siswa yang bertato nih. Nah, hati-hati. Apakah Anda sudah pernah tes HIV atau belum? Karena Bapak tidak yakin bahwa jarum yang digunakan untuk tato itu apakah steril apa tidak, apa sudah pernah digunakan oleh orang-orang lain sebelumnya. Nah, kalau sudah pernah digunakan, ini harus atau sebaiknya melakukan, ya, tes HIV untuk memastikan bahwa kalian tidak terpapar virus HIV, ya. Kemudian jarum tindik. Nah, sekarang kalau di dunia kedokteran atau di rumah sakit selalu sudah dan pasti menggunakan jarum tindik yang single use. Single use itu adalah sekali pakai, ya. Kalau zaman dulu memang masih, ya, memang masih. Tetapi zaman yang sudah modern sekarang ini, ya, jarum tindik untuk membuat anting-anting, menaruh anting-anting pada anak-anak itu misalkan, ya, pada anak-anak perempuan, ini sudah single use atau jarum sekali pakai, ya, tembak sekali, setelah itu sudah jarumnya dibuang. Ya, tidak digunakan kembali karena ini sangat penting, ya. Kalau sudah narkobanya juga sudah dilarang, ya, dan sudah sangat bisa membahayakan yang bisa menyebabkan terjadinya ketagihan atau adiksi, ya. Maka dari itu harus kita bisa memproteksi diri kita melalui pemahaman-pemahaman informasi
ya, atau pengetahuan, yang menambah pengetahuan agar kita tidak sampai melakukan perilaku-perilaku seperti ini. Yang kedua, itu adalah aktivitas yang bisa menularkan HIV itu adalah melakukan hubungan seks yang tidak aman atau tidak memakai kondom. Seperti apa yang Bapak sampaikan tadi, yang berisiko tinggi. Siapakah sih yang berisiko tinggi? Ya, yang termasuk golongan risiko tinggi itu adalah WTS, ya, wanita tunasusila. Tetapi bukan WTS saja, orang-orang yang tidak ada pada satu kompleks WTS itu juga bisa, ya. Artinya apabila adegan atau hubungan seksual yang dilakukan tidak aman dengan tidak menggunakan kondom, ya, atau terjadi iritasi dalam hubungan seksual dengan yang berisiko tinggi, maka ini adalah satu hal yang paling besar bisa menyebabkan terjadinya masuknya virus HIV itu. Nah, kemudian aktivitas yang lainnya adalah transfusi darah yang terkontaminasi. Itu zaman-zaman dulu mungkin salah satunya yang menyebabkan virus HIV tidak melakukan hubungan seksual yang beresiko, tidak menggunakan jarum suntik yang ganti-gantian. Tetapi kenapa bisa terpapar virus HIV? Ternyata dari riwayatnya pernah mendapatkan transfusi darah, yang mana screeningnya atau pola checkingnya itu tidak sebaik di zaman-zaman sekarang. Ya, jadi dari transfusi darah ini sangat kecil kemungkinannya, atau bahkan bisa dikatakan atau dijamin 100% karena screening untuk cek, ya, HIV dan lain-lainnya ini sudah dipastikan dicek terlebih dahulu darah yang akan ditransfusikan sehingga aman untuk bagi yang membutuhkan darah tersebut, ya. Nah, kemudian ini ya, ibu yang terinfeksi HIV ke bayinya. Seperti apa yang Bapak sampaikan tadi, ya, sebelum melahirkan, ya, saat melahirkan dan setelah melahirkan. Yang terpapar bisa dari misalkan kalau misalkan melahirkan melalui persalinan atau melahirkan normal ini, ya. Ini juga bisa terpapar. Karena apa? Karena adanya kontak darah. Maka dari itu, biasanya kalau ibu-ibu yang melahirkan yang terinfeksi HIV ini dilakukan proses melahirkannya dengan jalan operasi seksio atau operasi sesar gitu orang bilang, ya. Operasi sesar seperti itu. Nah, kemudian tadi yang menularkan, ya. Sekarang dari gambar ini, apakah gambar-gambar ini menularkan virus HIV apa tidak? Contoh seperti misalkan bersalaman gitu misalkan, ya, kemudian renang bersama, kemudian cium pipi, ya, kemudian menggunakan satu jamban, ya, satu WC gitu, ya, kemudian satu alat makan atau meminjam handphone, ya. Apakah ini bisa menularkan atau tidak? Ada yang tahu? Ada yang bisa memberikan jawaban? Coba lihat dari gambar ini. Ini bisa menularkan apa tidak? Tidak. Tidak? Tidak, ya? Ya, Oke. tidak, Pak. Ya, jadi gambar-gambar tidak menularkan, ya. Jadi karena sudah ada gambar-gambar sebelumnya yang bisa menularkan, prosesnya adalah dari cairan tubuh, ya. Kalau misalkan minum dengan atau makan dengan menggunakan alat yang sama, tidak apa-apa, tidak bisa menularkan, ya. Kissing juga tidak, kemudian menggunakan handphone juga tidak, ya. Oke, jadi dari proses penularannya sekarang bagaimana cara mencegah supaya tidak tertular HIV. HIV is not what you think, ya, it is what you know, ya. Artinya, jadi jangan HIV ini bukan untuk yang kita pikirkan, tetapi bagaimana kita mengetahui, ya, HIV itu sendiri, ya. And request the test. But artinya seperti apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa
Kalau kalian misalkan ragu-ragu, ya, karena pernah melakukan aktivitas yang berisiko, misalkan bertato, ya, dengan menggunakan jarum yang tidak steril atau bertato berbarengan dengan teman-teman yang lain gitu, ya, jangan berandai-andai. Kalau emang itu pernah terjadi, kemudian datang ke PCT, ya, ke PCT, ya, datang ke PCT menyebutkan bahwa saya pernah atau saya menggunakan tato dengan menggunakan jarum yang berbagi-bagi dengan teman saya, ya, gitu misalkan, ya. Oleh karenanya, you have to request the test, ya, request the test, because HIV it is not what you think, ya, but it is what you know, ya. Just to be confirmed, jangan berandai-andai, jangan menggunakan ilmu telepati, jangan menggunakan dari jero balian mengatakan bahwa ini sengkengken gitu, ya, tidak bisa begitu. HIV you need to be confirmed by the testing, ya, ELISA testing, ya. Artinya hanya dengan cara melakukan pemeriksaan darah, ya. Jangan berandai-andai, jangan berimajinasi bahwa saya tidak tertular virus itu, ya. Selanjutnya, ya. Jadi cara pencegahannya, ya, itu simpel saja, men. Simple saja, men, untuk cara pencegahannya, ya. Kalau Bapak ibaratkan seperti, ya, iklan di televisi, kalau kalian setiap makan gitu, apapun makanannya, minumannya, teh botol, sosro. Kan begitu iklannya. Apapun makanannya, minumannya, teh botol, sosro. Nah, kalau misalkan di HIV, ya, apapun, ya, apapun virusnya, upayakan, ya, pencegahannya adalah dengan A, B, C, D, E. Ya, simple saja, men, mudah. This is very easy just to remember, ya. Just remember A, B, C, D, E, ya. What is A? Ya, A itu adalah abstinence, yang artinya, ya, jika sebelum waktunya, sebaiknya jangan melakukan hal yang berisiko tinggi atau tidak melakukan hubungan seksual. Kalau usia seperti kalian, this is a compulsory that you are not allowed to having sexual intercourse. Ya, this is prohibited. Ya, sangat dilarang, ya, untuk melakukan hubungan seksual. Kalau sudah tidak melakukan hubungan seksual, maka sudah pasti kalian sudah bisa melakukan satu upaya pencegahannya. Abstinence, tidak melakukan hubungan seksual. Ya, itu paling simple. Tetapi kalau misalkan terjadi hubungan seksual, don't forget to use condoms or protection. Ya, that it will be very important to know, ya, abstinence, ya, the indicators or the for the prevention is A, B, C, D, E. Apapun makanannya, minumannya, teh botol sosro, ya, artinya tidak melakukan hubungan seksual, apalagi melakukan hubungan seksual dengan yang beresiko tinggi, ya. Next is B. B is be faithful. Be faithful, ya, artinya setia pada satu pasangan, ya. Artinya kalau di remaja boleh nggak berpacaran? Karena secara norma usia remaja tertarik terhadap lawan jenis itu merupakan satu hal yang normal, tetapi untuk pacaran itu masih belum diizinkan secara norma, ya, di usia remaja. Ya, jadi setia pada pasangan, kalian boleh juga menyampaikan kepada orang tua kalian, utamanya orang tua misalkan yang misalkan senang berjudi, senang merokok, senang minum minuman keras. This is you have to inform, ya, your family that's to be faithful, ya, artinya setia pada satu pasangan. Jadi kalau lihat dalam gambarnya ini, tidak ada yang lain di hatiku, gitu ya. Jadi tidak ada yang lain di hatiku, hanya kamu yang ada di hatiku.
Gitu ya. Itu jadi kalau untuk usia remaja seperti anak-anak di SMP seperti kalian ini, itu kalau tertarik terhadap lawan jenisnya, ya, terhadap lawan jenis ini normal, ya. Karena apa? Karena ada pada masa pubertas, ya. Justru yang tidak normal itu adalah tertarik terhadap sesama jenis. Ini yang tidak normal, ya. Ini yang harus dihindari. Bukan be faithful setia pada satu pasangan sesama jenis. No way, ya, no way. Artinya itu tidak, ya. Jadi itu mengalami satu gangguan, ya. Kemudian C is condom, ya. Kondom ini bukan condom, ya. Walaupun C dibilang bukan condom bacanya, kondom, ya. Kondom ini adalah sebagai salah satu alat proteksi yang paling paling aman, bisa memproteksi sampai 90%, ya. Jadi agar tidak terpapar virus HIV, kecuali kondomnya bocor, ya. Kecuali kondomnya bocor, ya. Kemudian D is don't inject, ya. D, don't drug or don't inject. Jangan melakukan atau menggunakan obat-obatan, ya, yang terlarang atau menginjeksikan atau menyuntikkan, ya, menyuntikkan narkotika, ya, atau apapun itu ke dalam tubuh manusia dengan menggunakan jarum yang bergantian, ya. Makanya kalau sekarang kalau mau beli jarum di apotek apakah bisa? Tidak bisa. Tidak bisa. Karena pemerintah sudah betul-betul memproteksi. Kalau untuk membeli jarum suntik harus berdasarkan resep dari dokter. Ya, this is compulsory. Ya, is nobody allowed to get any needles or any syringe, ya, in pharmacy without any prescription. Ya. Without any prescription, artinya dilarang untuk membeli jarum kecuali dipergunakan untuk perawatan di rumah sakit. E is education. Education ini yang kita lakukan sekarang ini adalah upaya-upaya pencegahan dengan menggunakan jalur edukasi, ya, dengan menggunakan jalur edukasi. Edukasi yang dimaksud semakin sering kalian mengikuti webinar ataupun seminar yang berkaitan tentang HIV, ya, ataupun yang lainnya, ya, semakin sering kalian membaca buku, semakin sering kalian misalkan dilakukan sharing atau memberikan sharing, ya, edukasi kepada teman sebaya kalian. This is the best one that you can do in your age, ya. Artinya di usia kalian ini kalian sebaiknya untuk baik itu memberikan atau menerima edukasi atau pengetahuan yang berkaitan dengan virus, misalkan termasuk salah satunya adalah virus HIV, ini akan menjadi pengetahuan yang luar biasa yang bisa memproteksi diri kalian dari masuknya virus HIV itu, ya. Nah, kemudian pengobatan untuk HIV/AIDS, apakah sudah ada obatnya? Ya, obatnya untuk sampai saat ini baru yang ada itu adalah ARV, yaitu antiretroviral, ya. Obat ini tidak untuk membunuh virus HIV-nya, akan tetapi ARV ini hanya bisa untuk menekan perkembangbiakan virus HIV, ya. This is not to cure, but this is only to how to make the virus is not growing and develops in your body, ya. Tapi obat ini sangat keras karena bisa berakibat atau mengganggu organ-organ yang lainnya, ya. This medication is not to cure the HIV. However, this ARV, ya, antiretroviral, this is only able to how to make the virus is not developing, ya. Oke, itu selanjutnya
pertanyaannya adalah apakah Anda sudah paham apa itu HIV/AIDS? Ya, this is you have to answer by yourself. Ya, ini kalian harus menjawab pada diri kalian sendiri. Jadi jangan sampai mengikuti saja terus misalkan materi-materi yang disampaikan, tetapi tidak pernah masuk. Karena mungkin pada saat dijelaskan di kelas, kalian tidur atau lain-lain. Kalau pada saat misalkan dijelaskan dalam webinar ini, kalian juga misalkan lain-lain, tidak konsentrasi or not focus, ya, itu juga bisa menyebabkan kalian tidak paham. Sampai kapanpun kalau misalkan tidak serius, tidak fokus untuk menerima informasi atau edukasi, maka itu akan sia-sia. Ya. Kemudian selanjutnya Anda akan mampu untuk menjadi pelopor untuk pencegahan HIV untuk pada diri kalian, di lingkungan kalian, di keluarga kalian, maupun sampai di masyarakat. So that is why start from now you can be what we call a people who can just giving the information just to prevent or stop HIV/AIDS. Okay? Ya, jadi sampai di situ ya. Jadi terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak pemaparan dari Bapak. Thank you, xie, arigato, gracias, merci, kemkan, and matur suksema. Ya, Bapak kembalikan kepada moderator. Silakan. Silakan moderator. Bapak stop sharing ya. Silakan moderator. Ayo silakan. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan tentang HIV/AIDS, mau bertanya tentang virus corona dan yang lainnya juga boleh ya. So you can ask other question, ya. Bagaimana? Any question? Tidak ada? Pak, Yes. saya mau bertanya. Ini siapa nih? Siapa? Saya Andini, Pak. Oke, Andini. Go ahead. Halo. Apakah hidup berakhir setelah positif HIV? Gimana? Apakah? Gimana? Coba ulangi. Apakah hidup berakhir setelah positif HIV? Apakah hidup berakhir setelah positif HIV? Ya, jadi kalau kalian misalkan mendengarkan pemahaman atau informasi yang Bapak sampaikan, bahwa kalau dulu orang yang terpapar HIV, mindsetnya adalah, ya pola pikirnya, aduh, hidup saya sudah berakhir. Ya. Tetapi kalau orang yang sekarang ya berpikiran positif, bahwa orang yang positif HIV sudah dengan adanya ARV, antiretroviral, ini sudah bisa membuat orang bertahan hidup sampai lama. Ya, artinya kehidupan kita beraktivitas itu sudah juga sama seperti biasa. Tetapi yang perlu tetap dilakukan adalah bagaimana menghindari atau memproteksi ya agar tidak sampai menyebarkan kembali virus yang sudah ada di dalam tubuhnya kepada orang lain. Jadi yang perlu dilakukan adalah be positive thinking, jadi berpikiran positif, dan dengan orang misalkan terpapar virus HIV dan sudah minum ARV dan melakukan pemeriksaan ya dengan teratur, dengan rutin, maka hidup ini tidak berakhir. Ya, hidup ini tetap berjalan seperti biasa. Ya, sama seperti orang yang tidak terkena virus HIV. Ya, karena apa?
Karena dengan catatan harus tetap rutin melakukan pemeriksaan, rutin tetap melakukan pengobatan, ya, sehingga kalian bisa hidup sama seperti orang yang tidak terpapar virus HIV. Artinya hidup ini tidak berakhir, ya, asalkan pola pikir, ya, mindsetnya juga tetap positif, positive thinking, ya. Jadi seperti itu. That is a good question, actually. Ya. Any other question? Ada lagi? Kalau misalkan tidak ada pertanyaan tentang HIV/AIDS, mau bertanya tentang corona juga boleh, ya. Permisi Pak, Ya. saya mau nanya. Ya. Saya Rati. Ya, Rati. Tapi mendengung ya, mesti suaranya mendengung ya. Oke, Rati, silakan. Kalau seperti orang yang penyuka sama jenis di luar lingkup seperti memakai kondom ataupun ASI, mereka melakukan hubungan seksual. Akankah mereka dapat terkena HIV dan AIDS? Ya, jadi itu pertanyaannya bagus semua ya. Berarti ini artinya mendengarkan ya. Bahwa jadi kalau misalkan orang sesama jenis melakukan hubungan seksual gitu. Misalkan kalau sesama jenis, kalau laki-laki itu namanya apa? Apa namanya? Gay ya. Jadi, homoseksual ya. Golongannya adalah golongan gay, adalah homoseksual. Kemudian yang perempuan namanya apa? Lesbi. Jadi pada prinsipnya kalau orang misalkan melakukan hubungan seksual karena proses penyebaran virus ini adalah melalui cairan, ya itu prinsipnya, melalui cairan. Asalkan tidak ada kontak, ya kontak cairan ke cairan, maka dia tidak akan terinfeksi virus ini. Ya, kalau misalkan mereka melakukan hubungan seksual dengan orang yang berisiko, ya, tetapi apabila menggunakan kondom atau proteksi, asalkan kondomnya tidak pecah, ya, atau tidak robek, maka itu proteksinya bisa sampai di 90% lebih, ya. Jadi artinya asalkan menggunakan alat pelindung, maka itu akan masih bisa terhindar dari penularan virus HIV itu sendiri. Ya, jadi biasanya kalau yang biasanya terjadi itu adalah mereka lupa untuk menggunakan alat proteksi. Ya, ini yang paling penting. Ya, jadi konsepnya adalah bagaimana caranya agar tidak terjadi kontak cairan ya dengan cairan yang lainnya. Jadi seperti itu. Itu ya, Rati ya. Ya Pak, makasih. Oke, masih ada Pak Wayanadi, ada pertanyaan tentang apa HIV/AIDS atau mungkin corona? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Bapak kembalikan kepada moderator. Silakan moderator.